Bicara tentang keuangan ya, kalau kita bicara tentang bisnis, maka kita bicara tentang yang namanya cash gitu ya. Cash atau uang yang mengalir di perusahaan. Perusahaan itu titik kritisnya selain di marketing itu juga ada di keuangan. Jadi kalau misalnya kita bicara bisnis, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan ya. Kita itu ketika berbisnis dan terkait dengan uang, kita butuh yang namanya catatan. Kenapa kita butuh catatan? Catatan itu baik teman-teman owner semua ya. Lalu bagaimana atau kita itu mau mulai dari mana untuk belajar tentang keuangan ya. Ya, sebetulnya ini hal yang sangat mudah kalau kita bicara tentang ownership gitu ya. Tidak harus semuanya dikerjakan sendiri. Apalagi sekarang banyak sekali aplikasi atau perusahaan-perusahaan penyedia jasa terkait keuangan gitu ya. Baik keuangan UMKM maupun keuangan perusahaan besar, itu banyak sekali dan pilihannya banyak. Bahkan ada yang bisa di-download gratis gitu ya. Yang perlu dipahami adalah begitu kita bicara tentang perusahaan, entitas gitu ya, memang alangkah lebih baiknya kita mulai meng-hire orang ya, yang konsentrasinya itu di bidang keuangan. Nah, salah satunya pekerjaan di keuangan itu kan sebetulnya mencatat ya, mencatat setiap transaksi, kemudian membukukannya, kemudian menjadikan itu sebuah laporan yang komprehensif ya. Tujuannya yaitu tadi yang saya bilang, yang pertama untuk evaluasi, yang kedua untuk merancanakan strategi ya, ke depan perusahaan tuh apa sih yang mau dicapai dari kinerja-kinerja perusahaan itu. Nah, salah satu cara ngecek kinerja perusahaan itu ya memang dari laporan keuangan. Nah, bicara tentang laporan keuangan ya, sebetulnya yang paling mudah dipelajari adalah laporan keuangan laba rugi, dan kita tidak perlu belajar dari memahami debit dan kredit. Nah, ini biasanya ini yang membuat pusing para ownership gitu ya. Jadi kurang dan tambah debit dan kredit itu bedanya apa? Nah, beda gitu. Kalau misalnya tidak belajar akuntansi, ini akan menjadi hal yang cukup memusingkan. Jadi lebih baik kita berangkat dari laporan keuangan. Kalau teman-teman yang belajar di akuntansi itu, mereka belajar dari sistem pencatatan kemudian menjadikan itu sebuah laporan keuangan. Tetapi kalau kita bicara dari posisi owner, itu kita justru belajarnya dari cara membuat laporannya, bukan membuat catatannya. Nah, di laporan keuangan ini yang paling mudah memang laporan laba rugi ya, dimana di situ kita akan catat gitu ya pos penjualan di setiap periode, biasanya itu 1 bulan atau 30 hari, atau mungkin di perusahaan teman-teman itu periodenya berbeda, katakanlah misalnya 25 hari. Nah, kalau di perusahaan saya itu siklusnya 30 hari ya. Jadi tutup buku itu di tanggal 30 atau 31, kemudian kita rekap menjadi laporan laba rugi. Nah, di pos laporan laba rugi ini ada yang namanya pos penjualan atau pendapatan dari perusahaan, kemudian dikurangi oleh HPP. Nah, begitu pendapatan dikurangi HPP, inilah yang kita sebut dengan gross profit atau laba kotor. Nah, laba kotor ini setelah nanti kemudian dikurangi dengan biaya operasional, dikurangi biaya marketing, dikurangi mungkin biaya gaji. Kalau misalnya belum punya karyawan ya jangan lupa menggaji diri sendiri gitu ya, karena itu penting sehingga nanti kita akan mendapat net profit atau laba bersih. Nah, disitulah nanti kita akan ukur ya, misalnya kinerja di bulan Januari, kemudian kinerja di bulan Februari. Nah, itu kita bisa lihat dari laporan laba rugi. Naik turunnya kita bisa buat grafiknya. Misalnya di bulan Januari omset kita 100 juta, tetapi laba bersihnya misalnya 20 juta. Begitu di bulan Februari kita punya omset 75 juta, tetapi profitnya kok jadi 30 juta, lebih besar daripada omset yang 100 juta di bulan Januari. Nah,
ini titik yang paling penting sebetulnya adalah cara membaca laporan keuangan, bukan kemudian hanya membuatnya. Kalau misalnya teman-teman owner kesulitan membuatan laporan keuangan, silahkan hire orang gitu ya. Jadi jangan pernah mengerjakan sesuatu sendiri kecuali memang berkompetensi di dalamnya. Yang paling penting adalah teman-teman owner itu bisa membaca ya. Jadi membaca laporan keuangan. Nah, kemudian kan nanti akan menjadi evaluasi. Oh, ternyata di omset 100 juta, profit kita 20 juta. Kemudian kok di omset 75 juta, profit kita jadi 30 juta. Ini kenapa? Nah, itu adalah proses evaluasi. Kok bisa gitu? Dengan omset yang lebih sedikit punya profit yang lebih banyak. Atau dengan profit yang lebih banyak kok profitnya jadi lebih sedikit. Ini kenapa? Nah, itulah yang namanya proses evaluasi. Jadi keterkaitan antara kinerja perusahaan di dalamnya itu operasional, SDM, produksi, marketing, kemudian dihubungkan dengan laporan keuangan. Oh, ini ada sesuatu nih yang spesial. Mungkin kok omsetnya 75 juta, profitnya jadi 30 juta. Ini ada yang barukah gitu ya dengan strategi marketingnya misalnya. Kalau misalnya di perusahaan saya ya, ini contoh saja, katakanlah distribution chain, jadi lini distribusi itu kan lapisnya 3 lapis gitu ya. Begitu kita bicara tentang profit, pasti yang paling besar adalah lini yang paling akhir gitu, end user gitu ya. Begitu kita menginginkan sebuah profit yang tinggi, maka strategi yang kita jalankan adalah memperbanyak penjualan retail misalnya seperti itu. Nah, itulah keterkaitan kinerja laporan keuangan dengan kinerja marketing misalnya gitu. Nah, ini yang sebetulnya lebih penting dibanding dengan membuat laporan keuangan gitu ya. Tetapi kalau misalnya, wah Mbak, bagaimana kalau misalnya kita baru startup nih, maksudnya baru mulai berusaha, kemudian tidak ada orang yang concern untuk membuat laporan keuangan. Nah, yang bisa dilakukan oleh teman-teman owner salah satunya adalah mencatat setiap pergerakan cash. Karena kita tadi kan bicara tentang perusahaan, kita bicara tentang berusaha, kita bicara tentang aset cash ya, atau uang yang mengalir di perusahaan. Maka yang harus dicatat adalah setiap pergerakan cash di dalam perusahaan gitu. Nah, mulailah dengan mencatat itu dulu. Kemudian nanti mungkin di sesi yang selanjutnya nanti akan ada saya ajari ya bagaimana simulasi untuk membuat laporan keuangan yang mudah gitu ya. Kayak misalnya membuat laporan laba rugi itu kan sebenarnya sangat mudah bagi owner gitu. Tapi kalau belum paham tentang formatnya itu kadang-kadang kita pusing. Nah, di komponen-komponen laporan keuangan laba rugi itu juga kita nanti akan belajar ya komponen omset itu di dalamnya apa saja. Kemudian komponen HPP itu cara menghitungnya bagaimana. Nah, ini kadang-kadang yang memang belum banyak owner itu belajar gitu. Taunya ya harga kulaan misalnya itu adalah HPP, padahal banyak item yang mungkin menjadi tambahan pos di HPP seperti kayak misalnya ongkos kirim gitu, ongkos kirim barang dari supplier ke kita misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu komponen HPP. Nah, tetapi untuk hari ini kita bicara tentang ini dulu ya, maksudnya kita hanya bicara tentang mindset pentingnya laporan keuangan di sebuah perusahaan. Ya, teman-teman owner, kalau tadi kita bicara tentang bagaimana cara memulai belajar tentang keuangan. Nah, ini saya akan bahas terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan terhadap laporan keuangan ini gitu ya. Apa yang kemudian menjadi titik fokus di laporan keuangan sebuah perusahaan ya. Begini. Jadi